Oke, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Hamdan wabarakatuh. katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Tadi ada beberapa di awal tadi teman-teman yang sudah ngirim tugas, coba kita share screen ya, share screen supaya nanti kita bisa melihat bareng-bareng ya. Tugas-tugas yang sudah terkirim. Tapi tadi ada yang cuma mengirim judul saja. Apa-apa, kita lihat ya nanti. Walaupun judul kalau ada kesalahan eman ya, mending dituntaskan di judulnya dulu. Jadi judulnya tuntas, nanti kita tinggal mengisi membuatkan kuesionernya. Ini kamera anak padamkan ya. Ini kita lihat di sini. Ini ada punyanya siapa ini? Sayuti. Ada Sayuti datang belum? Saya belum lihat tadi, belum sempat lihat teman-teman yang hadir. Sayuti sudah datang belum? Ada Ustaz. Oke, ini Sayuti ya. Judulnya ini lingkungan hidup terhadap prestasi. Ini kalau saya melihat judul korelasinya nyambung ya, nyambung. Ada hubungan antara lingkungan kita dengan prestasi nyambung. Cuman kalau direalisasikan lingkungan hidup ini terlalu besar ya. Lingkungan hidup itu skopnya, cakupannya gede banget. Ya, jangan ya. Jangan pakai ini kalau nanti membuat real ya penelitian dipersempit. Jangan lingkungan hidup. Kebutuhan kita di sekolah itu apa? Fasilitas. Nah, gitu ya. Hubungan antara fasilitas belajar dengan prestasi ya bisa ya. Apalagi mungkin selain fasilitas apa? Kesehatan lingkungan sekolah atau kelas. Yang paling rasional, yang paling dekat dengan kita tuh di sekolah atau kelas ya. Kalau di sekolah itu berkaitan dengan kita disakan. Disakan itu kan kita punya beberapa keunggulan-keunggulan ya di samping dekat ya, tidak terkendala oleh transportasi, kemudian kondisi makanan ya, gizi, kemudian kesehatan ya tempatnya ya. Kadang-kadang kalau di tempat kos kita tidak bisa tahu, di tempat kos kata kita hanya bisa melihat harga mahal ya, harga murah gitu aja ya. Kalau mahal itu lengkap fasilitasnya, kalau murah mungkin kondisi sanitasinya buruk ya, atau mungkin tempatnya tidak memenuhi kesehatan, nah macam-macam ya. Jadi kalau misalkan kita harapkan standar-standar kesehatan itu sudah terpenuhi, karena kan lingkungan sekolah juga dilihat langsung oleh penilik ya, oleh pengawas ya dari perguruan tinggi. Nah, jadi di persempit ini siapa? Sayuti ya. Bisa mungkin dari Iya, Pak. ya dari fasilitas belajar ya, mungkin bisa dari kesehatan kelas ya, bisa jadi mungkin dari apa kesehatan di Sakan, karena kalau sehat kan lancar, belajar lancar ya, kuliah juga lancar gitu. Jadi ini lingkungan ini dipersempit, ini besar nih, terlalu besar. Ya, kemudian kita lihat ke kuesionernya ini. Kuesionernya ini, nah ini kok kok ini kosong nih ya. Kenapa nggak di atas aja nih? Coba sih, bisa di atas kan enggak ini? Bisa nggak di atas kan ini? Oh bisa. Oh ini bisa ya. Oke ini. Pernyataannya ini ya, pernyataannya. Ini apa? Ini panduan skor ini ya. Setuju sama setuju ini panduan skor. Nanti ada penilaiannya di sini. Ini kok di bawahnya nih nggak katut nih. Biar aja nggak apa ya. Satu. Saya tinggal di asrama mahasiswa. Pertanyaannya kurang ya. Saya itu ya. Pertanyaannya Iya, Pak. kurang. Nah, gimana? Mestinya gimana? Mestinya gimana?
tinggal di asrama apa misalkan? Misalkan apa? Kondisi-kondisi, ayo apa kondisinya? Jadi ini jangan saya, enggak usah. Ini kita kan menyampaikan secara umum ke apa responden. Jadi ini apa? Enggak usah tulis saja ya. Tinggal di asrama mahasiswa apa? Misalkan apa? Kesehatannya bagus, ya, atau lingkungannya bagus, ya, atau mungkin dari sisi kebersihan, ya, udara, pergantian antara udara di dalam ruangan dengan yang di luar ruangan juga memenuhi syarat ya, apa namanya? Ini ya, lingkungan ya, sanitasi ya. Nah, misalkan nih. Hmm, tinggal di asrama masih sanitasinya apa bagus, misalkan gini, atau kondisinya baik. Nah, ini ya, jadi nanti biar responden yang menilai. Nah, dia menilai di sini. Mestinya ini adalah saya itu ya, kalau membuat urutan itu kalau di matematika itu angkanya kecil ke besar atau besar ke kecil ya. Kalau ini berarti ini apa ini? Kalau setuju berapa poinnya? Kalau setuju poinnya berapa? Sayuti? Setuju tuh 100, Pak. 50, Jangan 100. banyak-banyak, jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau ngitungnya banyak nggak apa-apa, cuman jadi berat di hitungan. Berapa? Coba. Setuju berapa? Kalau setuju itu gimana? Ayo, coba ini. Setuju ini berarti per poinnya berapa? Mana? Besar mana? Setuju dengan 77 gitu loh, Pak. sebentar. Setuju dengan sangat setuju mana yang lebih besar? Sangat Ah, sangat setuju, Pak. ya, sangat setuju. Kemarin kan saya Sangat berikan setuju. contoh ya. Boleh antum masih skor berapapun boleh. Yang penting ditulis di panduan skornya. Tapi sewajarnya saja ya. Jadi tetap kita walaupun menghitung tetap ada hasilnya, ada masalah ya. Excel itu kalau dihitung berapapun ada hasilnya. Cuman sewajarnya saja. Jadi misalkan kalau sangat setuju, di sini kita lihat ada berapa grade ya. Ada 4 tingkatan ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau begitu diurutkan saja urutan 1 sampai 4. Nah, kalau tertinggi 7 berarti di sini 4. Ya, kalau yang ini sini apa? Yang ini setuju ini 3 gitu ya. Hmm, nilainya 3. Kalau sangat setuju 4. Kemudian ini di sini ada yang tidak setuju. Ini misalkan turun lagi ya. Berapa? 3. 2 berarti kan. Nah, ini yang paling rendah ya. Yaitu 1. Kan mesti kan gitu. Jadi di sini urutkan ya. Nah, berarti kalau begitu ini yang paling di atas ya. Ini yang paling di atas ya. Ini yang bawah ya. Ini di bawahnya. Coba diklik hapus ya. Berarti ini yang di sini bawahnya ini apa tadi? Yang setuju. Gini ya. Gini ya. Ini sangat. Ini turun 4, 3, 2 gitu ya. 1 ini tak pindahnya. Jadi tak tekan ini mungkin bisa dengan. Iya, Pak. Nah, ini dah loh turun. Di sini berarti mengurutkannya di sini. Ini SS dulu ya. Sangat setuju dulu. Yang ini apa? Setuju ya. Yang nomor 2. Ini setuju. Itu. Jadi akhirnya urut. Di mana-mana kan yang disukai kan yang urut, yang mudah untuk dideteksi ya. Deteksi itu kan yang urut. Gitu ya, saya itu ya. Oke. Iya, Pak. Tinggal di asrama masa sangat bagus. Nah, ini berarti tinggal di kos-kosan ya sudah diwakili salah satu aja. Kalau sudah asrama, jangan kos-kosan karena kita tidak sedang membandingkan ya. Kita tidak sedang membandingkan, tapi kita menilai satu sisi apa sih lingkungan ya. Lingkungan ya diwakili aja kalau sudah kos-kosan ya enggak usah asrama atau di sini antum kalau mau mewakili ya jadikan satu aja di sini misalkan tinggal di asrama mahasiswa atau gitu ya atau misalkan gini
atau dan boleh dan atau ya dan bagus gitu. Jadi kalau dia memang tempat tinggalnya bagus, dia akan memilih ini. Sangat setuju. Kalau dia tempat tinggalnya kurang bagus, ya di kos-kosannya kurang bagus, dia akan memilih tidak setuju atau sangat tidak setuju. Gitu ya. Jadi ini statement aja, statement biasa positif yang berisi apa? Data yang ingin kita gali dari responden ya, dari subjek penelitian. Nah, ini kemudian apa? Ini ganti ini. Nah, ini kalau ini berarti apa misalkan lingkungan berarti ini bukan kos-kosan sekarang mungkin dipindah ya. Dan ini mungkin bisa di misalkan di kampus misalkan ya. Ini kampus. Nah, boleh. Kan beda lagi. Nah, terus ini kalau begitu sama ini ya. Sanitasinya bagus misalkan. Ini berarti dia ada apa korelasi. Kalau kos-kosannya bagus, sanitasinya bagus, kemudian di sekolah juga bagus, maka diharapkan belajarnya nyaman ya. Kalau di sekolah untuk belajar, kalau di rumah di sekolah untuk kuliah, di rumah untuk mengerjakan kan gitu. Ini ini tidak boleh ada selalu. Selalu itu sudah pilihan ya. Kalau nanti di grade yang lain bukan sangat setuju ya, bukan sangat setuju, tapi selalu, sering, kadang-kadang ya, tidak pernah gitu. Jadi enggak boleh ini. Makanya kan kita membuat begini ini harus apa ini? Harus belajar ya. Gitu saya itu ya. Saya ikut kajian ini apa hubungannya kajian barat maghrib dengan lingkungan? Kan ini kan lingkungan kaitannya. Ini kan. Ya, ini nih kita membahas ya kuesioner tadi membahas tentang lingkungan hidup. Bagaimana kita melihat lingkungan hidup tadi memberikan pengaruh kepada mahasiswa ya terhadap prestasi belajarnya. Ya kalau prestasi belajarnya ya hasilnya, nilainya, nilai UAS. Ya, jadi nanti masing-masing dari mahasiswa akan memiliki variasi ya. Beberapa mereka akan memiliki nilai yang berbeda. Jadi ini yang paling mudah ini di sini adalah prestasi mahasiswa ya. Karena ini saya kemarin membuat permisalan saja. Kalau antum misalkan ingin membuat sendiri ya ujian boleh. Jadi misalkan pengaruh lingkungan terhadap kemampuan menghafal Quran atau terhadap prestasi apa kemahiran berbahasa Arab. Nah, boleh. Jadi nanti membuat soal sendiri. Jadi ada dua kuesioner. Kuesioner pertama adalah terkait dengan variabel bebasnya ini tadi ya, lingkungan hidup. Kemudian variabel terikatnya terkait dengan nilai-nilai yang sedang dihubungkan, yang sedang kita kaitkan ya. Bisa mungkin nilai bahasa Arabnya, nilai pembelajaran Qurannya, atau nilai yang lain-lain ya, adab dan lain-lain. Jadi itu kalau seperti itu boleh dibuatkan tes tersendiri. Ada tes tersendiri ya, dinilai sendiri. Boleh lisan, boleh tulis ya. Kalau ini kita menunggu kalau ini prestasi belajar misalnya kalau dikaitkan dengan IPK ya, kita menunggu hasil ujian dari siswa. Ini sebenarnya saya gunakan ini hanya untuk memudahkan saja. Itu ya. Jadi lanjut ya. Jadi ini kalimatnya kurang pas ya. Jadi harus diperbaiki ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan lingkungan ya. Kemudian belajar malam ya. Itu kalau belajar malam tuh kaitannya dengan motivasi atau kemandirian. Kemandirian belajar atau prestasi. Gitu saya itu ya. Coba ini saya yakin ini saya itu ini menulis sendiri, membuat sendiri kuesionernya. Iya, saya itu bagaimana? Iya Pak, bikin sendiri Pak. Iya, jangan ya. Kita di sini bukan peneliti yang pertama, kita ini hanya melanjutkan saja ya kan. Antum cari aja di internet hubungannya dengan ini lingkungan. Kemudian lingkungannya coba dibatasi ya. Lingkungannya dibatasi, jangan lingkungan hidup. Lingkungan hidup kan luas banget ya. Lingkungan sekolah boleh, lingkungan rumah boleh ya. Kalau sekolah itu saja lingkungan kampus. Gini. Nah, jadi nanti antum tik di komputer ya di internet muncul sudah ya kuesioner tentang kesehatan lingkungan kampus. Ya, jadi ada apa?
kita terbantu dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita nggak bisa sih persis cocok dengan apa yang kita harapkan, ya kita bisa merubah sedikit-sedikit. Dirubah dikit-dikit kalimatnya sehingga pas dengan kondisi kita, pas dengan kondisi di stay gitu ya. Saya itu ya di persempit ya lingkungan kampus. Lingkungan kampus itu ya mungkin dari sanitasinya ya, kebersihan kamarnya ya, kebersihan ke pencahayaannya, kemudian apa itu antar ruangnya ya. Kalau terlalu sempit nggak nyaman juga kalau kita kuliah di tempat yang terlalu sempit. Kalau cukup ya, kalau cukup enak. Jadi apa untuk bergerak-bergerak itu leluasa, tidak sampai mengganggu temannya. Ya silakan dicari saya ini kayaknya harus diperbaiki nih. Ya ini nih nggak ada kaitannya semua nih ya kan. Saya sering keluar malam, nah tidak ada hubungannya ya dengan lingkungannya. Ini lagi nyari Sat. Ya silakan, antum nyari ya, nanti dikirim ke ini ya, di grup lagi ya. Ya, Sat. Ya oke, sudah saya ke Ustadz kenapa? yang Haris Ustadz. Haris. Oh Boleh. Haris ini Excel Haris itu. Ini Haris ini Excel ya? Bukannya itu Ustadz. Yang Yang mana? sebelumnya. Itu dipisah. Di atas sedikit ke atas. Itu Bu hari apa? Iya tah. Waduh saya kok Sedikit ke atas lagi itu. saya lihat ya. Sebentar. Itu juga kuesioner ya? Itu yang kuesionernya, yang tadi itu yang di Excel itu jawaban. Jawabannya sebentar saya lihat. Saya Sedikit lihat ke atas. judulnya Yang statistik Haris itu. Ahmad Miftahul Munir, Khairul Anam, kemudian Ke bawah lagi. oh ini, wah iya sih. Ustadz. Betul-betul ini benar-benar. Oh PDF ya. Tuh, pas saya. Sebentar. Coba saya kirim ya sebentar. PDF. Saya tak pindahkan dulu datanya. Saya pindahkan dulu. Iya, ini yang ini yang kuesioner. Apa hasilnya nih ya? Ini hasilnya. Kenapa ada apa dengan hasilnya? Eh, Enggak, Ustadz. Dan pertanyaannya apa? Ini apa? nyambung apa enggak gitu? Ustadz. Oke. Anda Bentar. coba lihat contoh yang di internet, tapi masih ragu. Iya, kadang-kadang nggak cocok. Jadi kita harus menyesuaikan. Bentar, sudah saya pindah dulu. Saya coba cari di ini. Sebentar ya. Kalau ini teman-teman yang sudah mengumpulkan ini 10 pertanyaan. Nah, ini berarti antum belum melakukan langkah validasi. Ya, Dan Haris belum ya. ya. Ustadz. Bisa enggak? Anda kemarin pakai HP, jadi kayaknya enggak ininya apa? Fasilitasnya enggak enak. Itu. Iya, enakan pakai laptop. Pakai HP fasilitasnya kurang enak. Apa ada laptop di tempat di rumah? Enggak ada laptop. Gimana Haris? Kalau punya sendiri enggak ada. Yang lain. Pinjam sebentar. Tapi kalau ujian tolong diusahakan. Kalau ujian tolong diusahakan pinjam. Saya soalnya jadi tidak enak karena ada sebagian yang menggunakan dan sebagian yang tidak. Kemudian akhirnya kan jadi tidak adil. Nah, kalau misalkan menggunakan semua kan enak kita jadi menilainya sesuai dengan asas keadilan. Satunya pakai laptop, satunya pakai HP, mungkin masih seimbang. Kalau yang pakai HP kemudian satunya pakai kalkulator, nah itu yang agak berat. Tapi ada juga yang bisa, ada yang bisa bagus juga. Saya beberapa mahasiswa yang menggunakan kalkulator juga bagus hasilnya. Ya. Jadi mungkin sebelumnya udah belajar ya, sudah terbiasa akhirnya. Ya cuman untuk yang ini dengan laptop ini kan dia lebih
cepat prosesnya ya. Dan yang terpenting adalah langkah-langkahnya kan yang saya nilai kan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah benar, ya itu yang nanti kita jadikan apa pegangan ketika nanti sudah di semester 7 kemudian harus melakukan penelitian ya sudah punya pengalaman ya, sudah punya dasar-dasar prinsip-prinsip pengerjaan. Bentar, ini apa ini? Oh keliru. Ini nih saya keliru gini nih. Hapus. Ini. Hapus ya. Ini apa sih ini? Cancel dulu. Ini hapus dulu. Nah, ini Haris ini. Ini sudah ada muncul nih. Haris saya download dulu. Hari Rabu kemarin itu ada trouble. Jadi mau mengupload punya teman malah suaranya hilang, terus gambarnya nggak hilang, tapi suaranya hilang. Jadi jadi terganggu kuliahnya. Tolong nanti kalau suara saya nggak terdengar disampaikan ya. Mungkin bisa disampaikan lewat WA. Ya, di WA bisa disampaikan. Sudah ya, ini kayaknya sudah ini. Nah, ini harus ya. Ini show in folder. Apa ini? Show in folder Haris. Mana ini? Ini. Ada. Ini saya hapus saja. Coba dipakai. Nah, ini ya, Haris ya. Nggak nampak ya? Ya, tema hubungan intensitas murojaah terhadap prestasi. Hubungan antara seringnya dia belajar dengan prestasi. Nah, kira-kira ini gimana? Kira-kira nyambung ya? Insya Allah dengan semakin sering dia belajar, semakin banyak yang dia hafal ya, semakin banyak yang dikuasai. Kita murojaah itu kadang banyak hal-hal yang tadinya tidak tahu jadi ngerti. Tadinya nggak paham jadi semakin paham ya. Tidak hanya hafal saja kalau murojaah itu kadang menguatkan logik ya, menguatkan logika kita belajar. Misalkan asalnya cuma mendengar saja, ketika kita membaca sendiri ya, ada dosennya menyampaikan, kita dengar, di rumah kita pelajari beberapa kali, nanti biasanya akan oh iya ternyata ini yang dimaksud, ternyata ini jadi kita semakin paham, semakin dalam. Ini ada contoh di sini, judulnya intensitas murojaah terhadap prestasi. Nah, ini ya, ini murojaahnya sebagai variabel bebas, prestasi sebagai predikat. Nah, ini saya murojaah pembelajaran setiap hari. Ya. Kemudian ini disampaikan lewat Google Form ya, Haris ya? Enggak, Ustaz. Ini Iya. disampaikan lewat lewat WA. Iya, bukan Google Form, bukan. Anda enggak bisa bikin Google Form-nya. Gampang kok, gampang banget. Diisi, kemudian nanti sediakan pilihannya. Sangat setuju. Kamu cuman masalah gini, masalahnya ada yang langsung menghitung sendiri hasilnya. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Yang kita inginkan adalah data mentahnya. Sehingga dapat dirubah seperti ini tadi ya, Seperti ini kan kita butuh data mentah ini, ya kan? Apakah dia sangat setuju, apakah setuju kan dari sini kita tahunya. Ya, jadi kalau di Google Form langsung menghitung sendiri. Nah, ini yang nggak enaknya di situ. Tapi ada disediakan di Google Form disediakan. Ya, jadi ini ya, nah ini saya mau meraca pelajaran lebih dari 2 kali. Ya, ini 2 kali itu 2 kali apa ya? Mending antum menggunakan waktu ya. 2 jam, 1 jam sampai 2 jam, 2 jam sampai 3 jam. Apa? Saya setiap waktu murajaah itu
saya baca lebih dari 2 kali maksudnya. 2 Oh kali atau lebih. gitu. 2 Iya, kali maksudnya itu. murojaah. Oh gitu. Ya, jadi bukan 1 kali gitu. Oke, berarti kalau begitu yang tadi Anda sarankan tadi bisa dimasukkan ke pertanyaan berikutnya, ya. Jadi nanti kalau membuat kuesioner, saya mau murojaah sekian jam. Satu hari itu dia menghabiskan waktu sekian jam. Itu nanti dipilih ya, satu hari 1 jam sampai 2 jam, 2 jam sampai 3 jam. Nanti dia akan memilih. Nah, itu berkaitan juga dengan intensitas, ya, termasuk intensitas. Jadi mahasiswa respondennya bisa memilih. Ya, ini apa ini benar juga apa? 2 kali itu 2 kali baca ya. Oke, kemudian yang 3 murojaah pelajaran bersama teman-teman sangat membantu saya. Kalau ini bersama teman-teman ini kaitannya dengan pembelajaran kelompok. Kemarin sudah ada teman-teman yang nyinggung ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena kaitannya dengan tetap dia murojaah ya. Kemudian waktu yang tepat untuk murojaah adalah malam hari. Nah ini kurang ya. Kalau waktu ini pernyataan ini waktu yang tepat, jangan ya. Jadi saya memurojaah pada waktu malam hari, gitu aja. Jangan bilang waktu tepat. Sehingga nanti ada teman yang milih ini, yang milih sangat setuju, apa setuju. Berarti kalau begitu, antum berarti bisa juga mengaitkan dengan waktu yang lain, ya, pagi hari gitu. Bisa jadi mungkin pulang dari kuliah, karena ketika sudah selesai kuliah, kemudian kita istirahat, sholat mungkin ya, kemudian makan, kemudian kita baca-baca kembali, itu lebih segar. Belum capek, belum terlalu hilang apa yang disampaikan dosennya itu masih dekat, masih nyantol. Oh ya tadi ada yang lupa saya tulis gini-gini. Jadi bisa nyampe rumah disempurnakan tulisan-tulisannya. Itu lebih ya. Kalau nanti pagi pulang kuliah kemudian kita ada aktivitas-aktivitas yang lain ya, kemudian merujaknya malam, kadang-kadang itu sudah terlalu lama ya. Kalau masih memiliki ingatan yang bagus ya alhamdulillah ya, kecerdasan bagus alhamdulillah. Tapi kalau mahasiswa biasanya kan bebannya banyak biasanya ya itulah ya, akan mudah hilang. Harus memang syarat kita ketika sudah mahasiswa itu kelompok ya, gunakanlah kesempatan belajar berkelompok, gunakanlah teman-teman yang rajin ya, gunakanlah setiap ada momen-momen kita belajar bersama karena membantu sekali ya, banyak hal-hal yang kita tidak mampu bisa dipenuhi dari teman-teman yang lain. Ya, kemudian tempat yang sangat tepat ya sepi ya, sepi. Nah, ini kalau di sini ya betul ini murojaah juga, tapi berkaitan dengan lingkungan ini. Oke. Para ustadz selalu memotivasi untuk murojaah. Ya, ini berarti berkaitan dengan motivasi ya. Motivasi eksternal dari luar ya, adanya motivasi dari pihak lain. Murojaah, tapi tidak apa-apa. Dalam satu pekan saya memiliki waktu khusus untuk murojaah. Ya, ini nih nggak apa-apa, sudah disampaikan aja apa, nggak masalah ya. Sudah ketemu ini hasilnya ya kemudian ya. Siapa si Aris ya? Ini ya hasilnya. 6 saya. Terus gimana cara validasinya? Masih ingat tentu? Pakai apa itu? SPDP ya? Pakai apa? Yang sama dengan SPDP gitu. Itu standar deviasi. Kalau ini pakai korelasi biasa. Pakai korelasi biasa ya. Mbak masih ini lupa paling ini sih Mbak saya coba ya. Ya ini ya saya besarkan. Ini hasilnya totalnya ya. Totalnya total apa teman? Total coba ini bisa nggak saya tak tengahkan. Ustadz untuk jumlahnya 5 ini cukup enggak Ustadz? Boleh tapi berat nanti. Tuntutannya dibandingkan dengan ini nanti ya. Pembandingnya dengan ini nanti dengan tabel R yang berat. Kalau jumlah 5 maka antum akan menghadapi pembandingnya ini. Ya, 5 kan berarti N-nya 5. Iya. Dikurangi 2 kan berarti kan 3. Ini kan. Antum Iya. lihat pembandingnya berat-berat 0,8, 0,9 ini berat. Berat ini. Iya. Nah, makanya kalau bisa banyak. Kalau banyak semakin ke bawah dia nilai semakin rendah.
Makanya saya minta kalau bisa jangan sampel ya, tapi populasi. Populasi banyak jumlahnya enak. Ya, ini nanti Anda lihat kan kalau jumlahnya 10 aja dia mulai turun dia ya. Dengan pembanding 0,5, 0,6. Dengan 20 semakin turun lagi 0,4. Ya, kemarin saya gunakan penelitian dengan jumlah siswa 20 ya, yang terakhir kuesioner yang saya sampaikan ke Antum tadi. Itu enggak berat ya. Kalau ini berat, jadi nanti ini harus berat coba ya. Ini enggak boleh, ini enggak usah ini enggak usah ya. Ini bukan total, ini masuknya ke validasi ini. Validasi. Ini kan. Nah, ini bukan total. Totalnya di sini ya, totalnya di sini. Total per orangnya, Ustaz, bukan per Iya nomor. benar, totalnya di sebelah kanannya. Nah, di sini ya. Jadi apa sama dengan apa ya? Ini ya, ini pakai aja ya, formula Sum auto sum, ini kan? Ini kan? 6. Ini ya, 23 ya. Kok 23? Betul dah 23. 2 tambah 2 tambah 3. Betul sih, bentar. Ini berarti ke sini dah. Sebentar. Formula tak kliknya di sini. Sum C5 5 sum C5 ini 5 ya, ini 5. C5 sampai L5. L5 23. Nanti kok cuma 12? Itu kan per nomornya, Ustaz. Oh iya ke sini ke bawah sini. Ya enggak pakai apa. Jadi yang ke samping, yang samping. Iya betul. Jadi ini ini ketemu semuanya 5. Ini validasi ya. Ini bukan total. Totalnya di samping kanan ya, bukan di sini. Ini di apa? Clear content aja ya. Clear content. Nah, ini validasi. Nah, ini kemarin validasi pakai apa? Pakai apa ya? Masih enggak? Masih ada SPD. teman-teman. Bukan, pakai korelasi. Coba dilihat ini apa kuliah-kuliah saya sebelumnya, korelasi. Jadi kita mengkorelasikan membandingkan ini tiap butir dengan totalnya. Ya, tiap butirnya ini dengan totalnya. Ini coba nih ya, berarti coba butir 1 berarti ini ditaruh di array pertama ya, butir 1. Ini kan. Ini sudah ya. C5 sampai C9 ini kan C. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sampai di sini pembandingnya ini ya dengan totalnya ini di C2, di array 2. Di array 2 ini diklik ini. Kemudian kita tambahkan F4. Ya, nanti kalau pertanyaan lebih lanjut bertanya F4 nanti insya Allah saya selesaikan. Ini kita tambahkan F4 nanti di sini akan berubah tandanya, akan muncul tanda dolar ya. Di sini akan muncul tanda dolar di M-nya. Ya, diberi F4 ya. Di M-nya muncul tanda seperti dolar gitu. Kita oke. Gitu. Nah, ini nomor 9. Oh ya, ini ada nilainya ya. Kemudian yang lain, yang berikutnya ini kita berikan perlakuan yang sama, maka kita taruh saja kursornya di kanan bawah. Kita tarik. Nah, ini. Ini. Nah, tadi kita bandingkan dengan ini tadi yang 5, yang ini, yang 3 ini. N-nya 5, maka N-2 3 ya. 5 kurang 2 3 ini. Bandingkan yang ini, yang 5%. Berarti 0,87. Kalau dia lebih dari 0,87 berarti dia valid. Kalau kurang dari 0,87 berarti dia nggak valid. Ya, coba ya, mana yang valid? Ini valid. Ya, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Ini enggak. Ini valid. Nomor 7 valid. Valid ini. Ya, berarti cuma 2 yang valid. Yang valid cuma ini aja. Cuman ini ya, saya beli lambang apa kuning ya. Sama ini yang valid. Cuma ini. Itu 1 sama butir 7. Soal yang lain harus Anda ganti, Ustaz. Kalau antum mengajar di sekolah, maka ini yang soal yang nomor lainnya nggak valid ini harus diganti. Karena berkaitan dengan soal ujian yang harus antum sampaikan kembali ke siswa. Antum mengembalikan soal ujian ke siswa, entah siswa yang sama atau siswa yang di tahun berikutnya ya. Kalau antum guru, maka antum harus mengganti dari soal yang nggak valid. Tapi berhubung di sini kita penelitian, kita nggak mungkin mengganti ya. Kita butuh waktu yang kita nggak ada waktu untuk bisa memperbaiki. Jadi ya ini dieliminasi yang tidak cocok dengan ini, dengan nilainya 0,87 ini nggak cocok nih ya.
ini dieliminasi. Jadi tinggal hanya dua aja, dua pertanyaan yang disetujui, yang nomor 1 dan nomor 7. Jadi di sini di clear ya, di clear konten, dieliminasi, dihilangkan. Jadi nanti akhirnya jumlahnya hanya jumlah dari dua pertanyaan. Clear. Ini. Jadi 2 tambah 2, 4. Ini kan. 3 tambah 3, 6. Ini yang akhirnya kita jadikan sebagai data pada variabel bebas. Gitu ya. Nah, Nah. ini enggak. Ini nilai validasi ini enggak dipakai. Ini hanya untuk mengecek mana-mana yang valid dan tidak valid. Ya. Jadi nanti setelah itu yang dipakai untuk data penelitian yang ini. Ya, silakan ya. Kemudian ini silakan dikorelasikan dengan IP-nya. Teman-teman sudah kirim IP-nya? Sudah kirim? Apanya, Ustaz? Teman-teman. IPK. Iya. Nah, ini antum kan tadi ini mencantumkan IPK nih. Ini nih. Ini. Dengan prestasi. Ini antum prestasinya gimana? Untuk mendapatkan prestasi. Belum Anda pinta. Ya diminta. Nah, Ustaz. Biar cepat. Kalau antum mau yang kayak tadi itu ya, nanti di penelitian sesungguhnya ya, itu harus membuat pertanyaan lagi ya. Tapi ini di sini kita sederhanakan saja ya, tidak terlalu ribet. Yang penting tahu prosesnya. Jadi ini prestasi ini sebagai variabel terikatnya. Nanti antum sandingkan di sini ya. Ini sebagai variabel terikatnya ini adalah prestasi ya. Jadi antum nanti dikorelasikan lagi ya di sini ya. Ini prestasi sebagai variabel Y ya. Jadi nanti dikorelasikan lagi. Ini sebagai variabel X-nya yang ini, yang ini sebagai variabel Y-nya. Ya, jadi nanti ini di sini prestasinya di sini. Di ini. Ini kemudian yang ini yang dikorelasikan untuk bisa nanti menjawab pertanyaan yang ini tadi. Ya. Hubungan antara intensitas murojaah dan prestasi. Ini korelasi ya, pakai rumus korelasi lagi. Tapi yang penting antum harus cari nilainya nih, ya, segera didapatkan nilainya. Gitu ya. Nah, untuk ini kan apa namanya? Yang validnya cuma 2 tuh. Iya. Soalnya. Iya. Terus nanti untuk makalahnya itu kesimpulannya nanti gimana, Ustaz? Soal yang valid itu cuma Ya cuma 2. Ya ini aja yang diambil, datanya ini aja yang diambil. Ini data untuk variabel X-nya hanya diambil yang valid saja. Makanya kan resikonya kan begitu. Jadi kalau membuat soal pertanyaan di kuesioner itu jangan 10, 40, 50 ya. 30, nggak 30, 30, 40. Kalau antum paham ya dengan dengan data yang kita ambil, paham dengan data yang mau kita ambil, dan kemudian paham dengan cara membahasakannya, maka biasanya validnya bagus. Ada teman-teman, beberapa teman yang dulu itu, yang kuliah-kuliah sebelumnya, valid bisa valid 10 soal itu, bisa valid seluruhnya. Ada. Berarti dia bagus, dia bahasanya kemampuan berbahasanya lumayan. Antum ini di sini mungkin terkait dengan penyampaian penulisan kuesioner. Pertama, kedua dalam respondennya ya. Responden tuh benar-benar dia tuh mau tahu enggak ketika dia mengisi ketika dia berpendapat kemudian dia menjatuhkan pilihannya ke sangat setuju ya atau tidak setuju, dia tuh paham enggak? Kadang seperti itu, kadang kita harus memberikan penjelasan. Makanya kalau di penelitian nanti jangan segan-segan untuk mendampingi responden ya. Didatangi, kemudian ditanyakan, kemudian dituntun, kemudian enggak apa-apa misalkan dia tidak begitu paham dengan yang dimaksud dengan pertanyaan, kita berikan penjelasan ya. Ini antum ini kira-kira setuju enggak begini. Oh, saya sih begini kurang setuju. Nanti bisa diarahkan, disampaikan. Kadang-kadang bahasa yang tertulis dengan kalau kita sendiri yang membahasakan, menyampaikan, kadang maknanya sedikit ya, ada sedikit perbedaan, ada selisih. Nah, jadi intinya itu memang seperti ini risikonya kalau kita hanya membuat pertanyaan sedikit. 50, kemudian salah 10, kan masih ada 40. Gitu ya. Biasanya banyak-banyak. Biasanya orang buat kuesioner itu pertanyaan banyak-banyak. Kalau di penelitian ya, jarang sedikit.
Gitu ya, Aris ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Oh, jasa khair. Ya, ini saya coba cari tadi ada Ahmad Fadilah sudah datang. Ada. Sudah Ustaz. Ini tugasnya apa ini? Membuat apa? Pengaruh aplikasi Zoom kuliah terhadap minat belajar. Silakan ditulis kuesionernya. Sudah buat tulisannya belum? Belum Ustaz. Ya. Habis ini Ustaz. Ya, tapi ini kebalik ya, kebalik ini. Apa ya enaknya ya? Enggak apa deh, ini dua arah bisa kok, dua arah. Hubungan antara Zoom dengan minat boleh, hubungan antara minat dengan itu boleh. Ini apa nih? Atau membuat dua kuesioner. Pertama adalah terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom ya. Yang kedua adalah minat belajar. Ini untuk membuat dua pertanyaan, dua tabel kuesioner, berikan sekaligus ke respondennya ya. Ya, kemudian di total, nah, kemudian nanti dicari mana yang valid. Seperti biasa tadi, yang valid yang kita gunakan sebagai data penelitian. Gitu ya. Ya, silakan dilakukan. Nanti kirim ke grup. Nah, Ustaz. Ya, ini kayaknya sudah selesai tadi. Saya coba keluar dari share screen ya. Gitu ya, masuk ya. Silahkan dikirim segera supaya nanti saya bisa membantu memberikan saran-saran ya kepada mahasiswa, kepada antum sekalian supaya nanti bisa selesai tugasnya. Eman, jangan sampai tidak selesai. Kemudian ulangannya saya pernah menyampaikan di grup ini ya, proses validasi tolong dipelajari ya, karena nanti saya keluarkan di UAS ya, proses validasi sampai nanti korelasi dipelajari, tolong dilatih membuatkan narasinya, prosedurnya mulai dari membuat judul, mencari variabel bebas ya, kemudian variabel terikat, kemudian apa itu sampai di tabel, kemudian divalidasi sampai kepada finishingnya ya, korelasi silakan dipelajari. Insya Allah saya munculkan, saya minta ditulis di UAS gitu ya. Kita masuk ya. Ini adzan, saya mau apa nih? Mau sholat dulu ya, adzan ya. Enggak apa ya? Kita akhiri ya. Cukup ya? Ya, Afan, kalau ada kesalahan mohon maaf. Kemudian semoga dimudahkan Allah. Silakan segera sampaikan progres tugasnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.